ada kata 을게요. 을게요. Di sini ada huruf real, kemudian bertemu huruf giok, maka huruf gioknya dilafalkannya double ya, sang giok, sehingga menjadi keo, bukan geo. Bukan 을게요 ya, tetapi 을게요. K. Ölkeo ini artinya apa? Ada yang sudah tahu Ölkeo? Akan. Betul, akan. Ya, ini diletakkan di belakang kata kerja ya, untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Kata kerja plus Ölkeo. Kita lihat contohnya dulu ya di sini ya. 이따가 전화할게요. Itaga itu sebentar lagi atau nanti atau sesaat lagi. 전화할게요. Akan saya telepon. Akan ku telepon. Kemudian ada percakapan di sini ga. 내일은 지각하지 마세요. 내일 itu besok. Jigak itu artinya terlambat. Jigak하다. Kemudian ada kata jimaseo, ini artinya jangan. Jimaseo itu kan sebenarnya dari kata jimalda ya. Jimalda itu artinya jangan, kemudian ditambahkan seo. Jadi airnya hilang ya. Ini jangan. Jadi menyuruh untuk jangan ya. Jangan terlambat. Besok jangan terlambat. Ne, 늦지 않고, 늦지 않고 tidak terlambat ya. 일찍 올게요. Saya akan datang. 일찍 itu artinya lebih awal. Saya akan datang lebih awal dan tidak terlambat. Itu adalah akan ya artinya. Akan. Nah, itu diletakkan di kata kerja. Akan. Untuk yang akhirnya konsonan nanti ditambahkan 을게요. Jadinya 을게요. Sedangkan untuk yang akhirnya vokal dan real, ini K ya, tambahkan langsung real di bawahnya saja, real keo. Itu untuk yang akhirnya vokal dan bacim R, bacim real. Jadi LKO ini apa sih? Kata bahasa yang menyatakan niatan atau janji atau tekad yang kuat. Nah, kemarin kita sudah membahaskan yang juga artinya akan, yaitu el-koyeyo kan. Nah, ini dua-duanya memang sama untuk menandakan yang akan datang. Jadi kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tetapi apa perbedaannya? Nah, di sini kalau yang el-keyo itu lebih pasti dari el-koyeyo. Ya. Jadi kalau el-keyo itu memang sudah diniatkan, sudah bulat, sudah tekad, dan akan dilaksanakan. Dan kalau yang el-koyeyo kemarin, itu kan masih seperti apa ya? Pikiran aja. Pikiran belum tentu juga akan dilaksanakan. Itu ya. Kemudian el-keyo ini tidak bisa dipakai untuk kalimat pertanyaan ya. Tidak bisa. Jadi ada tata bahasa yang dia itu bisa untuk pernyataan, bisa pertanyaan. Ya, kalau yang elkeo ini nggak bisa untuk bertanya. Kamu akan pergi, galkeo itu nggak bisa. Ya, jika galkeo, udah. Bukan buat pertanyaan, tapi untuk pernyataan. Ya, terus perhatikan di sini, note ya, ada catatan. Jadi tata bahasa ini hanya bisa melekat pada kata ganti orang pertama saja. Saya. Jadi jonen atau na ya. Kalau misalkan nanti na yang bentuk informal ya atau mungkin tidak halus, nanti elke ya, nggak pakai yo. Kalau yang saya jonen, 제가 을게요 ya. Ini nggak bisa dipakai untuk bertanya Anda atau kamu atau menjelaskan orang lain akan, tuh nggak bisa. Misalkan nih, Budi akan pergi. Itu nggak bisa pakai yang Budi 씨는
갈게요 itu nggak bisa. Ya, jadi 갈게요 itu hanya bisa dipakai untuk 저는, saya, atau 나, aku. Gitu ya, 여러분. Terus tadi ya ada perbedaan kan. Kemarin sudah belajar el koyeyo dan el keo. Nah, ini yang membedakan apa? Subjeknya ya. Subjek dan kondisinya, waktunya. Kalau yang el keo tadi itu mengungkapkan niat saya sendiri, niat diri sendiri atau sesuatu yang pasti akan dilakukan. Tetapi kalau el koyeyo itu menyatakan sesuatu tapi belum pasti akan dilakukan. Masih sebatas dipikirkan ya, masih belum pasti. Kalau yang el keo pasti gitu ya. Terus yang untuk subjek, kalau yang tadi el keo itu nggak bisa untuk selain orang pertama ya. Sedangkan kalau yang el koyeyo kemarin itu bisa untuk selain saya. Kamu, Anda, atau orang ketiga, dia bisa. Gitu ya, Yurapun ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Berarti kalau saya akan datang tinggal all keo aja ya, Chef. betul. 제가 올게요. 네, 맞습니다. Samsameda. 네. Ada OHI. Lihat ya. Cibanil ya. Ini membacanya disambung semua ya. B-nya naik, N-nya naik. Cibanil itu artinya pekerjaan rumah. Yang pertama ini ada 장을 보다, ya, 장을 보다 artinya berbelanja. 밥을 하다, 밥 하다 atau cipta, ini artinya memasak nasi atau membuat nasi. Maksudnya ya menanak ya, kita nyolokin magicom, gitu ya. Kemudian 음식을 만들다, di sini membuat makanan, maksudnya memasak ya, Rabun ya. Atau artinya ini maksudnya memasak, sama seperti yorihata. Terus 설거지를 하다, artinya mencuci piring. 밥솥, 밥솥 artinya rice cooker atau alat penanak nasi. Kemudian 냄비, panci. Frypan, wajan atau teflon ya, di sini. Terus kemudian jubang seje. Nah, ini maaf ini salah artinya ya, Rubun ya. Silakan dikoreksi. Di sini jubang itu artinya dapur, sedangkan seje itu artinya sabun. Maksudnya apa ya, Rubun? Sabun dapur maksudnya cairan pencuci piring ya. Diganti cairan pencuci piring atau sabun cuci piring. Kemudian lanjut, Pale를 하다. Palehata artinya mencuci baju. Jadi tadi beda ya tiap objeknya. Kalau tadi mencuci piring 설거지를 하다, kalau mencuci baju itu pale를 하다. Kemudian 세탁기를 돌리다, memutar mesin cuci, maksudnya menyalakan mesin cuci ya, atau menggunakan mesin cuci. Tadi sama, kalau yang vacuum cleaner juga pakainya 돌리다 ya, menyalakan. Ini juga sama mesin cuci juga menyalakan 세탁기. 빨래를 널다 artinya menjemur baju, menjemur cucian. 빨래를 걷다. Nah, di sini 걷다nya artinya mengangkat jemuran ya, atau kita mengambil jemuran yang sudah kering. 옷을 다리다 artinya menyetrika baju. 옷을 개다 melipat baju. Setak seje, setak artinya cuci ya, mencuci untuk baju, cuci pakaian, sejenya deterjen atau sabun ya, deterjen untuk mencuci baju. Darini setrika. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut. 문법 I, tata bahasa yang kedua, yaitu nen kot.
Jadi non-code ini memang dalam bahasa Indonesia nggak diartikan ya. Ini adalah untuk membendakan ya. Membendakan kata kerja atau kata sifat. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada artinya. Hanya fungsinya untuk membendakan kata kerja atau kata sifat. Selain non-code, itu juga ada lagi key ya. Key. Key itu untuk membedakan juga. Jadi selain non-code, key. Ini diletakkan di belakang kata kerja atau kata sifat agar nanti kedudukannya bisa menjadi subjek atau jadi objek. Karena kan biasanya kalau yang kata kerja sama kata sifat itu kan di belakang ya. Nah ini kalau mau diubah ke depan atau ke tengah, maka harus dibendakan dulu. Pakainya non-code ini atau pakai key juga bisa. Contohnya kita lihat di sini ya. Yang gak. nih. 옷을 다리는 곳이 너무 어려워요. Nah, di sini yang 옷을 다리는 곳이 ini kedudukannya sebagai subjek ya, karena ada partikel i-nya. Jadi ini artinya adalah darida menyetrika 옷 baju, menyetrika baju 너무 어려워요. sangat sulit. Ya, di sini karena ini darida, karena dia dijadikan subjek, maka harus dibendakan dulu dengan ditambahkan non-code. Ya, karena kalau misalkan nggak dikasih non-code itu nggak bisa jadi subjek. Dia posisinya tetap jadi predikat ya di belakang. Karena dia di depan posisinya dari non-code ditambahkan non-code. Menyetrika baju sangat sulit. Jadi ini osu dari non-code-nya subjek, kemudian nomu 어려워요nya itu predikat. 그래요? benarkah? 그럼 kalau begitu 제가 다려줄게요. 제가 ini akan saya darida. Nah, ini darida kan menyetrika. Tambahkan ao juda kan. Tambahkan elkeu, akan saya. Kalau begitu, akan saya setrikakan. Nah, ini adalah gabungan dari dua tata bahasa ya, Bun ya. Jadi dari kata darida, darida kan artinya menyetrikaan. Darida gini, kemudian dia ditambahkan yang kan itu ya, mekan, jadi melakukan sesuatu untuk orang lain. Ao juda, karena ini akhirnya i, tambahkan dario kan. Dario ju kan, juda. Nah, dari dario juda ini nanti danya dihilangkan, tambahkan akan saya akan. Nah, sehingga menjadi dario ju, karena akhirnya u itu vokal, berarti dario julkeo, akan saya setrikakan. Pun ya. Jadi ini ada dua bentuknya, juda sama ilkeo, akan saya setrikakan. Kemudian 왜 항상 밖에서 밥을 싸 먹어요? 왜 mengapa 항상 selalu 밖에서 di luar 밥을 싸다. Sanya itu membeli, 먹고요 itu makan. Maksudnya kenapa kok kamu makannya itu selalu beli di luar gitu ya? saya 요리하는 것을 싫어해요. 싫어해요, tidak suka atau benci ya. Saya tidak suka 요리하는 것, memasak, hal memasak. Nah, di sini kan 요리하는 것nya berkedudukan sebagai objek ya. Jadi sayanya as subjek, kemudian yang 싫어해요nya predikat. Saya tidak suka memasak. Yodihandanya menjadi objek. Saya tidak suka hal masak, ya. 그래서 oleh karena itu saya makanya beli ya. Sa 먹어요. Gitu ya, Rabun ya, untuk yang
는 것. Nah, di sini bisa diperhatikan. Jadi tadi 는 것 ya, itu melekat di kata kerja atau kata sifat. Untuk apa? Membendakan. Supaya nanti dia bisa bertindak sebagai subjek yang letaknya di depan ataupun sebagai objek gitu ya. Lainnya itu ada juga yang ki ya. Nah, di sini kalau kita mau merubah predikat itu menjadi subjek atau objek, harus diubah dulu ke bentuk nenkot atau ki. Khusus yang ki ini biasanya untuk menyebut ya. Contohnya misalkan untuk menyebut subjek pelajaran. Misalkan kita kayak kalau misalkan di akhir kan ada reading ya, reading sama listening kan. Kan membaca kan ikta ya. Nah, itu dijadikan apa kata benda, jadinya ilki. Ya, tambahkan ki. Artinya reading, membaca. Mendengar kemudian deta menjadi detki. Nah, ini kayak judul ya. Jadi untuk menyebut subjek pelajaran itu. Kemudian juga bisa untuk hobi, tambahkan ki. Permainan juga bisa, nama permainan gitu ya, tambahkan ki di belakangnya. Sayanya subjek, sukanya predikat, menonton drama Korea ini objek ya. Jadi menonton drama Korea itu objek. Jadi kita balik ya. SOP, 저는 한국 드라마 보는 것을 ini objek. 좋아해요. predikat. Nah, di sini saya suka hal menonton drama Korea. Kalau dulu kan biasanya kalau melihat kan paling belakang ya posisinya ya. Saya melihat drama. Saya menonton televisi. Nah, ini yang untuk kata kerjanya, karena ini jadi objek ya, kita tambahkan got di tengah posisinya. Saya suka hal menonton drama Korea, gitu ya. Kemudian contoh lagi ya, Irobun di sini. 제 취미는 ya, 취미 itu artinya hobi. 제 취미 hobi saya ya. Hobi saya 음악 듣기예요. Nah, kalau untuk hobi itu biasanya tambahkan gi ya, Irobun. Meskipun juga bisa kepakai nenkot, tapi biasanya lebih memakai yang pakai gi. Untuk hobi, untuk jenis pelajaran, subjek, kemudian nama permainan, itu pakainya yang gi. Jadi 제 취미는 음악 듣기예요. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Ya. 한국 드라마 보는 것이 재미있어요. Di sini yang 한국 drama 보는 것이 sebagai subjek. Sedangkan yang 재미있어요nya sebagai predikat. Ini menerangkan bahwa hal menonton drama Korea itu menyenangkan, seru, asyik gitu ya. Jadi ini dia posisinya sebagai subjek. Kemudian yang nomor 3, 제 취미는 요리예요. 제 취미는 요리하기예요. Nah, 여러분, jadi kan ada ya kata kerja itu yang ada kata hadanya ya. Jadi kalau misalnya ada kata hadanya itu kan gabungan sebenarnya antara kata benda dengan kata kerja. Nah, seandainya jika kata kerja itu memiliki unsur hadanya, itu kita bisa jadi dua kemungkinan kata bendanya ya. Yang pertama, hadanya kita hilangkan. Kalau dihilangkan cukup yori saja. Nggak perlu pakai yori nengoshi atau yori ki. Itu nggak perlu. Karena yori itu sudah kata benda. Sedangkan kalau misalkan hadanya tetap diikutkan, yori hada, ada hadanya, maka diubah dulu menjadi ki, gitu ya. Jadi yori haki. Jadi kalau misalkan hobi saya memasak, itu bisa yorieyo
제 취미는 요리예요. Atau kalau pakai hada, tambahkan gi. 요리하기예요. Itu ya. Terus di sini 음식을 만드는 것이 재미있어요. Nah, ini jadi satu ya, subjek. Jadi hal memasak atau membuat makanan itu 재미있어요. menyenangkan atau asik. seru. Gitu ya, 여러분. Saya misalkan mencoba memperbaiki pintu. Apakah 문을 갈아치워 보았어요? Bentar. Mencoba memperbaiki pintu. Memperbaiki pintu. Pintunya dulu kan berarti. Berarti gimana? Memperbaiki pintu. 문을 Mm-mm. 갈아치 Memperbaiki apa? 고치 Goci kan? 고치워 보았어요? Sebentar ya. Pakai Kan aslinya gojita kan? Ya kan? betul. Kemudian ditambahkan yang mencoba. Aoboda kan? Ya. Nah, berarti gimana? Go, karena ini akhirnya i, kalau tambahkan aoboda, i-nya menjadi apa? Yo. Berarti goco, buayo. 고쳐. Gitu. Mencoba memperbaiki pintu. 문을 고쳐 보아요. Begitu? Oh, Maksudnya? iya, jadi bukan dari bonya yang diambil ya. Dari goconya. Karena Oke. kan nanti yang Io ya, depannya, jadi yo. akhirnya i nanti menjadi yo. Sama seperti misalkan mencoba minum sul, misalkan ya. Suril masyida kan? Nah, ini juga sama. Ini yang kita ubah yang masyida. Berarti apa? Masyobayo. Betul. Masyobayo. Betul. Masyobayo. Masyobayo. Suril mencoba minum sul, alkohol. Masyobayo. Tuh. Sudah jelas, Robisi? Jadi kalau lampau tinggal ganti Asoyo. buah soyo ya. Betul, wasoyo. Lampunya di yang paling belakang ya. Atau dalam artiannya pernah ya, pernah. Kalau lampau jadi artinya pernah. Goco, wasoyo. Kalau yang ini berarti suril, masyo, wasoyo. 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. Ya. Pilihlah, 고르십시오, 문장 kalimat yang benar dengan melihat dalam krim gambar berikut. 1번 kira-kira jawabannya apa? 1번. Dakayo. Betul. Mengelap. Dakayo. Mengelap. Nih, 맞습니다. Jadi kata apa? 쓰다. Artinya Menyapu. betul. Menyapu. Nih. Kemudian 씻어요. 씻다. Artinya Mencuci. mencuci. Ini bisa untuk mencuci apapun ya, bebas mencuci. Kemudian parayo, palda, mencuci untuk baju. Baju. Oh, ya, bismillah. 2번 sekarang. Apa ini gambarnya? Membuka jendela. Berarti 정답은 창문을 열어요. betul, 창문을 열어요. Ya, gampang ya. 창문 jendela, 열어요 membuka. 1. 장을 보아요. 장을 보다. Artinya Belanja. belanja. 네, belanja. 2번. 빨래를 해요. 빨래 Cuci 하다. baju. Mencuci baju. Sama kayak parayo tadi ya artinya. Kemudian yang 사, 반찬을 만들어요. Tahu bancan? Dan itu artinya lauk. Lauk pauk ya. Manderoyo membuat atau memasak. Ya, maksudnya memasak. Memasak lauk gitu ya. 네, 다음 3번. 3번 ya.
3에서 5번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal kota kacang yang paling benar yang masuk ke 빈칸 kolom kosong. Kita lihat yang 3번. 방이 정말 뭐뭐뭐뭐. 방 itu artinya apa? Kamar ya. Kamarnya cuma itu sangat ya. Benar-benar. Titik-titik-titik ya. Momo-momo. Yojem. Akhir-akhir ini. Atau belakangan ini. 청소를 너무 안 해서. 청소를 너무 안 해서 그래요. Nah, 청소 너무 안 해서. 너무 kan sangat ya. An kan tidak. Maksudnya sangat tidak itu jarang ya. Karena jarang bersih-bersih atau dibersihkan. Karena jarang dibersihkan. Nah, Trio itu artinya seperti itu. Seperti itu. Seperti itu karena akhir-akhir ini jarang dibersihkan. Berarti kalau jarang dibersihkan, kamarnya sangat 정답은 yang nomor 4번 ya. 지저분해요. 지저분해요 tadi artinya apa? Berantakan, kotor ya. Jadi 지저분하다 itu artinya bisa juga kayak dorobta ya. Kotor atau berantakan. Terus lanjut yang il, papayo. Papayo? Sibuk, ya. 깨끗해요. Kamoyo. Apa? Jadi yang nomor 3 sabon ya. Ya, sabon 지저분하다. Ya, itu artinya adalah kotor atau berantakan ya, karena tadi ini ada katanya jarang dibersihkan, makanya kotor ya, berantakan. Lanjut, sabon di sini kita lihat. 우리 같이 작업장을 청소할까요? Nah, masih ingat 할까요? Perbuatan ya. Bagaimana kalau kita 청소 membersihkan ya, membersihkan 작업장. Tahu 작업장? 작업장 artinya apa? Tempat kerja ya. Artinya tempat kerja. Gaji bersama. Jadi artinya bagaimana kalau kita membersihkan tempat kerjanya bersama, gitu ya. 좋아요, baik. Iya, oke, gitu ya. Penandanya saya, 제가 berarti apa? Kalau misalkan dia mau membersihkan, berarti jawabannya adalah 1번 ya. 작업장을 쓸게요. Ya, saya akan 쓰다, menyapu. Ya, saya yang akan menyapu tempat kerja. Saya akan menyapu. Kemudian yang I, 작업장이 넓어요. Tempat kerjanya 넓어요. Jauh. Luas. Luas ya. Luas. Kalau jauh, multa. Ini kalau jauh. 3. 작업장에 없어요. 없어요, 없다. Tidak ada di 작업장 apa? Tempat kerja. Jadi artinya tidak ada di tempat kerja. Karena ini ada kata E-nya artinya dia. Atau di tempat kerjanya tidak ada. Juga bisa. 자, 작업장을 안 볼게요. Nah, ini ada kata 볼게요nya boda artinya melihat ya. Ini karena kan
Cuma ada kata budanya tanpa ada AO-nya ya. LKO-nya akan. Saya tidak akan. Berarti artinya saya tidak akan melihat 작업장 tempat kerja. Itu artinya. Kemudian lanjut 5번 di sini. Tuan si. Tuan, 저 리한이에요. Saya Rihan. Futaki soyo. Futak itu apa? Minta tolong ya. Saya ada minta tolong atau saya mohon bantuan. Futak. Atau minta bantuan. Saya punya permintaan gitu ya. Saya minta tolong. saya hari ini 아침에 옥상에 제 바지를 널었어요. 너다 menjemur ya. Maksudnya pagi ini tadi saya menjemur 제 baji, celana saya di oksang. Oksang artinya apa? Rooftop ya, di loteng, di atap. Jadi dia menjemur celananya itu di atas, di rooftop, loteng. Jadi saya pagi ini tadi menjemur celana saya di atap, di rooftop. 그런데, tetapi ya, 그런데 saya 오늘 hari ini 기숙사에 못 들어가요. 들어가요 artinya masuk, 못nya artinya tidak bisa ya. 기숙사에 ke asrama. Maksudnya hari ini dia nggak pulang ke asrama ya. Terus Tuan 오늘 저녁에 malam ini 제 바지를 좀 뭐뭐뭐뭐 주세요. tolong 뭐뭐뭐뭐kan celana saya malam ini. Ya, 고마워요. Terima kasih. Nah, berarti minta tolong untuk apakan nih? Kalau tadi pagi menjemur baju 2번 고도. betul. 걷어 주세요. Artinya mengangkatkan ya, mengambilkan jemurannya. Nah, ini juga bisa kalau kita menyuruh ya. Kalau tadi kan kalau kita menawarkan kan saya akan kan elkeo, julkeo. Nah, kalau kita yang menyuruh orang lain pakainya bisa ao 주세요. Gitu ya. 제 바지를 좀 걷어 주세요. Nah, di sini kotanya nggak berubah menjadi R ya, meskipun diget, karena ini untuk yang artinya mengangkat jemuran itu tidak berubah. Yang berubah hanya yang kemarin berjalan, deta, mendengar, tuh ya. Kalau yang kota artinya mengangkat, itu tidak berubah. Sehingga tetap godo 주세요 ya. Tolong angkatkan celana saya. He artinya apa? Melakukan ya. Kalau he ini nggak cocok sama bajiril hata, nggak cocok. Terus daka tadi artinya apa? Mengelap atau mengepel ya. Jadi takta itu artinya mengelap atau mengepel. Terus mandero artinya membuat. Tuh, kalau membuat ya membuat makanan ya, 음식 atau membuat yang lain juga bisa. Sekarang kita lanjutkan untuk yang dedki ya. (20과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. Ya, 다음 그림을 보고 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar dengan melihat gambar berikut. Nah, kita lihat ya yang nomor pertama. Ini ada gambar apa ya? 1번 1. 쓸어요. Seroyo. Seroyo artinya apa? Sudah. menyapu. Betul ya. 2. 닦아요.
3, Dakayo. Dakayo artinya dakta. Dakayo artinya apa? Mengelap atau ngepel. betul mengepel ya. Terus yang sam 돌려요. 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 Tadi 돌리다. Apa 돌리다? 돌려요. Tadi kan kayak 세탁기를 돌려요 atau 청소기를 돌려요. Menyalakan ya. Menyalakan dengan memutar. Untuk mesin cuci atau vacuum cleaner. 4, 버려요. 버려요. 버리다. 버리다 artinya apa? 버리다. Membuang. Membuang. Jadi kalau sampah seperti ini, berarti apa nih yang benar? 정답은? Buang sampah. Betul Sabon. ya. Sabon, membuang sampah. Lanjut, kita yang ke nomor 2. Ini ada gambar mencuci piring ya. 2번. 1. 장을 봐요. 장을 보아요. belanja ya. Berbelanja. 2. 밥을 해요. Makan. Menanak nasi. Kalau bab hada, menanak nasi ya. Masak nasi. 3. 음식을 만들어요. 만들어요. Ini artinya memasak. 4. 설거지를 해요. Piring. Betul, mencuci piring. Berarti yang benar adalah nomor sabon ya. Ini go-nya samping ya. 설거지를 해요. 네, 맞습니다. sekarang lanjut ke 3에서 5번. 3에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban yang benar dengan mendengarkan 질문, pertanyaan. 3번. 방이 너무 더럽네요. 방이 너무 더럽네요. Ruangannya sangat kotor. Betul. Wah, kamarnya sangat kotor. Nah, berarti kita harus punya menjawab apa? Cari yang berhubungan dengan kotor kan? Yang mana jawabannya? 정답은 Sabun. 4번입니다. 네, 4번. 4번 itu artinya 청소를. ya. 청소를 너무 안 해서 방이 더러워요. Tadi artinya 너무 안 해서 jarang ya. Maksudnya karena tidak sangat membersihkan, maksudnya karena jarang. Karena jarang dibersihkan. 방이 더러워요. Kamarnya kotor. Nah, gitu ya. Kamarnya kotor karena jarang dibersihkan. Yang il, 날씨가 흐려서 기분이 안 좋아요. 날씨 itu cuaca, 흐려서 artinya apa? 흐리다. 흐리다 artinya mendung ya. Karena Cerah. cuaca mendung. Mendung, 흐리다. Kalau cerah itu makta ya. Nah, karena cuaca mendung, 기분이 안 좋아요. Apa 기분이 안 좋아요 artinya? Perasaannya tidak senang, ya, tidak baik. Maksudnya Kurang enak. nggak enak ya perasaannya. Kemudian yang nomor 2, 너무 달아서 저는 안 먹고 싶어요. 너무 달다. Apa 너무 달다? Karena sangat, masih ingat 달다 rasa? Manis. Karena sangat manis, saya tidak ingin makan ya. 안 먹고 싶어요. Yang sam, 약속 시간이 늦어서. 약속 시간 itu waktu janjian, 늦어서 itu terlambat. Jadi artinya karena terlambat di waktu janjian, 너무 미안해요. Saya sangat minta maaf.
Ya. Saya maaf sekali karena terlambat di waktu janjian. 4번. 투원 씨는 방을 닦을래요? tuan 씨는 방을 닦을래요? tuan, Apakah mau diganti kamarnya? tuan 씨는 방을 ya, bang. Kamar. 닦을래요. Nah, apa ini? Mau dipel. Tuan, maksudnya gimana? Tuan 씨는 Kamar 방을 tuan. 닦을래요 itu berarti maksudnya gimana? Menanyakan keinginan dari lawan bicara, berarti artinya gimana? Apakah tuan Apakah maukah ruangannya tuan mau itu yang mau yang mau mengepel siapa kira-kira? orang lain? Bener orang lain. Nah, di sini maksudnya apa? Tuannya. Tuan itu kayak dikasih tawaran, mau nggak kamu tuh mengempel kamarnya? Karena ini Shinen. Nah, kayak ini kan kalau tuan Shinen banget dakeliu, ini dia kayak meminta ya, menawarkan kepada tuan, apakah si tuan itu mau mengepel kamar. Jadi artinya apakah tuan mau mengepel kamar gitu ya? Kamar. Jadi artinya apakah tuan mau mengepel kamarnya? Sabun. Sabon, betul sekali ya. Sabon. 미안해요. maaf. 무릎이 안 좋아서. Tahu artinya murup? Lutut. Karena lututnya anjoaso tidak bagus, maksudnya lututnya sakit ya. Nggak enak, lututnya itu tidak enak, maksudnya sakit. Karena lutut saya sakit, 닦는 것이 힘들어요. Sulit mengepel. Ya. Nah, kalau ini kan jawabannya dia menolak ya, karena dia lagi sakit kakinya, jadi sulit untuk mengepel. Yang il, 괜찮아요. 괜찮아요, tidak apa-apa. It's okay. 지난번에 한 번 봤어요. 지난번 artinya beberapa waktu yang lalu, 한 번 봤어요. Sudah melihatnya satu kali. Ya. 지난번 itu beberapa waktu yang lalu atau tempo hari. Kemudian yang I, 싫어요. Tahu 싫어요? Tidak mau. Oh, nggak mau. Saya tidak mau. 저는 운동을 별로 안 좋아해요. Tahu artinya 별로 yang diikuti kata negatif? Nggak terlalu suka. Tidak terlalu. Betul. Saya tidak terlalu suka. Ya. Saya tidak terlalu suka apa? Undong. Olahraga. Betul. Berolahraga. Nah, jadi walaupun jika ada kata 별로 diikuti dengan tidak ya, baik itu an atau jian atau 못 artinya tidak terlalu ya. Yang sam, 죄송해요, maaf, 제가 좀 바빠서 karena saya agak sibuk ya, 바쁘다, 바빠서 내일은 어려워요. Besok sulit. Nah, ini kalau ini kan bukan karena dia menyanggupi atau tidak menyanggupi mengepel. Ini urusannya beda. Besok ya. Sulit besok. Nah, yang berhubungan yang nomor 4 tadi ya. 5번. 제 빨래 좀 지금 걷어주세요. Oke, pale. Apa pale? Jemuran kan? Jemuran. Jigem, kodo. Sekarang Tadi kota artinya apa kalau pale? Mengangkat angkat jemuran. jemuran. Berarti balasannya gimana? Tolong angkatkan jemuran saya. Berarti Sambut. 3번. betul ya. 3번. 그래요. Iya, gitu ya. Baik. Jadi untuk menyetujui mengiyakan itu selain 좋아요, 그래요 juga bisa ya. Ya. Oke.
제가 바로 걷어줄게요. Apa artinya? Saya akan langsung mengangkatnya ya atau mengambil jemurannya. Ya, angkatkan jemurannya. Ini karena kan dia melakukan untuk orang lain ya, untuk temannya. Tadi kan minta tolong. Makanya ya saya angkatkan jemurannya. 걷어줄게요. Yang il, 좋아요. 저하고 같이 걷어요. Baik. Apa ini? Baik. 저하고 같이 걷어요. Ayo angkat bersama saya. Nah, ini yang nggak cocok ya, kan minta tolong tadi kok sama saya kok bareng, nggak cocok. Yang I, 글쎄요. Apa 글쎄요? Entahlah atau kayak nggak tahu juga bisa atau tidak tahu. 저는 아까 걷었어요. Tadi, 아까 itu artinya tadi. Tadi sudah saya angkat. Nah, 걷었어요. Kemudian yang sa, 맞아요, benar atau betul. 내일, besok, 저녁에 걷을 거예요. Besok malam, 저녁 ya, saya akan mengangkatnya. Ya. Padahal kan disuruh itu sekarang, 지금, kok besok gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Latihan tambahan. 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat yang benar dengan melihat gambar. Ini yang dikasih panah yang pelnya ya, Rubun ya. Pelnya. Berarti ini jawabannya adalah pel. Pel. Yang mana? Misalkan nih kalian yang nggak tahu yang nomor 1 ya. Terus yang kalian tahu nomor 2 ini kalian tahu. Bicaru. Tahu bicaru nggak? Bicaru tadi artinya apa? Sapu. Seregitong, tahu seregitong? Tong sampah. Tong sampah. Serebetki, serok atau pengki debu ya. Nah, tadi kan kalian tahu yang sapu, seregitong, serebetki. Kalian nggak tahu yang nomor 1. Tapi yang 2, 3, 4 ini jelas salah. Ya, berarti kalian jawabnya yang nomor 1 ya. Milte. Apa artinya milte? Pel-pelan ya, alat pel. Jadi milte itu artinya alat pel. Gitu ya, Rebun. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian juga mengerjakan soal ujian, misalkan ada pilihan, tapi yang 2, 3, 4 tuh kalian sudah tahu artinya dan nggak mungkin itu jawabannya, berarti kemungkinan yang nggak tahu artinya itulah jawabannya. Gitu ya. Jadi milte itu artinya alat pel. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar yang masuk ke kolom kosong. Perhatikan di sini nomor 2, 2번. Apa ini? 일반 쓰레기와 음식 쓰레기는 일반 쓰레기. 일반 itu artinya biasa atau umum ya. 쓰레기 itu sampah. Sampah biasa atau sampah umum dan 음식물, makanan. Sampah makanan itu titik-titik-titik 버려야 합니다. Ya harus, 버려 itu dibuang. Jadi harus dibuang titik-titik. Nah, 같은 봉투에 담아서, 같은 itu yang sama. Terus 봉투 itu artinya kantong sampah. Kantong sampah. Damaso itu apa? Memasukkannya. Memasukkan. Bori itu membuang. Membuang. Mion anwemnida artinya tidak boleh. Ya. Mion anweda tidak boleh. Berarti artinya kita artikan dari belakang juga bisa ya. Tidak boleh. Bori membuang aso-aso dengan memasukkannya di kantong sampah yang sama. Harus terpisah, betul. Sabon. Taro itu artinya terpisah ya. Jadi yang sabon, terpisah. Maksudnya terpisah jawabannya.
Yang il, mulai. Tahu mulai nggak? Mulai. Mulai itu artinya diem-diem. Nggak main ketahuan. Ya, kayak sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Diem-diem. Mulai. Ya. Terus ini apa? Sudah ya. Hamke bersama. Nggak boleh nih kalau dibuang bersama ya, harus dipisah. Terus yang sambon haru 종일 iran huwe는 tahu artinya haru 종일 nggak? Seharian. Seharian. Yap. Jadi artinya setelah. Huwe itu artinya setelah ya. Setelah seharian. Apa ini? Ilhada. Setelah seharian itu bekerja, ini seharian. Hu itu setelah ya. Setelah 1 hari itu bekerja, 몸에서, 몸 itu dari tubuh. Dari tubuh, tam itu keringat. Keringat. Terus nemse itu artinya bau. Mani itu sangat atau sekali ya. Nada itu keluar. Jadi maksudnya apa? Dari tubuh itu keluar banyak bau keringat gitu ya. Mengalir banyak keringat, bau keringat. Kronika. Jadi oleh sebab itu, oleh karena itulah 퇴근하고. Di sini go artinya setelah ya. 퇴근nya pulang kerja. Jadi artinya setelah pulang kerja, 집에 돌아오면, kalau dora itu kembali atau pulang ya. Kalau pulang ke rumah atau kembali ke rumah, kok itu harus, pokoknya atau harus atau pasti ya. 샤워를 하고, 샤워 apa? Mandi, shower. Dan 옷을, baju, 깨끗하게. Di sini 깨끗nya artinya bersih, G-nya dengan ya. Jadi dengan bersih, titik-titik-titik. Berarti apa? Titik-titik baju dengan bersih. Nah, dicuci berarti mana jawabannya? Mencuci. Ini ada 2 kan? Paljul amnida sama paraya dimnida. Yang benar apa? Sambon. Ini ya dimnida artinya harus ya. Harus dicuci dengan bersih. Kalau yang ilbon, eljul amnida artinya apa ya? Tahu nggak eljul amnida artinya? Jadi kalau eljul amnida ya, ini konsonan kan kalau yang konsonan kan ya. Eljul alda. Ini dari kata eljul alda artinya tahu cara atau bisa ya. Jadi kalau artinya paljul amnida, paljul arayo, tahu caranya mencuci atau bisa mencuci, gitu ya. Artinya tahu caranya atau bisa menyatakan kemampuan bisa melakukan sesuatu. Itu eljul alda, eljul amnida. Terus yang nol jul amnida, nol tadi apa? Mengangkat jemuran ya. Berarti artinya Tidak bisa. tahu cara. Jul alda, tahu cara mengangkat jemuran. Terus yang noroya harus diangkat, harus di jemurannya ya. Kemudian yang sabon, soal terakhir. Yap, sini ya, saya lanjutkan. Ini agak panjang ya, teman-teman ya. 이 글의 중심 내용이 무엇입니까? Apa? Tahu 중심 내용? 내용 itu isi. 중심 apa? Pokok. Pokok isi atau intinya ya. Garis besar. Apa isi pokok dari tulisan ini? Jadi intinya itu tentang apa? Tuh. 최근 itu artinya akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini atau belakangan ini kayak 요즘 ya.
서울시, kota Seoul, 쓰레기, sampah, 중랑지, sistem penghitungan. Ya, 중랑지 itu artinya sistem penghitungan. Ini saya tulis aja ya. Jadi artinya yang C, sistem penghitungan sampah. Volume sampah. Volume sampah. 봉투 itu artinya kantong ya tadi, kantong sampah. 가격 itu harga. Ina, ini bacanya ina ya, bukan inha karena kalau di tengah itu nggak dibaca. Menurun, ya, diturunkan. Jadi menurunkan. Terus ini ada kata girohada, diputuskan ya, memutuskan. Jadi menetapkan. Nah, jadi artinya bagaimana? Dari yang subjeknya dulu ya. Baru-baru ini kota Seoul itu memutuskan untuk menurunkan gagyok harga 봉투 kantong sampah untuk kantong sistem penghitungan volume sampah ya, 쓰레기 tadi. Kemudian 일반용 쓰레기 봉투는 kantong sampah yang 일반용 untuk digunakan, yungnya digunakan ya, atau untuk 일반 sampah biasa atau sampah umum. Jadi untuk kantong sampah umum 10 liter, 10 liter 기준 itu standar. Terus 210 won dari 210 won, 180, 180 won. 음식용 쓰레기 봉투, jadi 음식 artinya makanan ya. Jadi ini artinya kantong sampah untuk makanan. 300 won dari 300 won, 250 won으로 menjadi 250 won. 가격이 harganya 낮아지다. 낮다 tambahkan jida. Menjadi turun ya, turun. Jadi maksudnya harganya itu menjadi turun, turun harga ya. Tadi untuk sampah umum itu dari 10, standarnya 10 liter, itu standarnya 10 liter dari yang 210 won turun menjadi 180 won. Kemudian yang sampah untuk makanan turun dari yang 300 won menjadi 250 won. 다음 달부터 mulai bulan depan, 가까운 슈퍼마켓에서 di supermarket yang terdekat ini ya, 더 lebih 저렴 itu terjangkau atau murah. Sama kayak sada yang murah ya ini ya. Atau murah, 쓰레기 봉투를 kantong sampah 살 수 있습니다. Bisa membeli. Jadi mulai bulan depan bisa membeli kantong sampah dengan harga yang lebih murah di supermarket terdekat. Nah, berarti ini intinya tentang apa? Isi pokoknya tentang yang nomor berapa? 3번 ya. 3번 di sini kita artikan dulu ya. 서울시, kota Seoul, 쓰레기 봉투, kantong sampah, 더 싸기, lebih murah ya. Sama kayak joryom. Jadi ini persamaan kata ya. Sagi sama joryom artinya sama, murah, tentu terjangkau. Palgiro, palda, menjual. Giro, memutuskan. Jadi kota Seoul itu memutuskan menjual kantong sampahnya dengan lebih murah. Ya, karena itu sama seperti tadi kan menurunkan ya, inahata. Menurunkan harga, ada katanya harganya rendah, natja jimnita. Turun harga. Sama artinya seperti menjual dengan lebih murah. Gitu ya. 3번 1. 쓰레기는 sampah 종류마다 setiap jenisnya, 종류 itu artinya jenis. Setiap jenisnya 정해진 itu yang ditentukan. Yang ditentukan. 봉투 itu artinya kantong. 있습니다, ada. Jadi artinya adalah ada kantong
Jadi kantong untuk sampah itu ditentukan sesuai dengan jenisnya. Tadi ini tidak ada ngomongin tentang jenis-jenis sampah ya. Kemudian I. 쓰레기는 sampah 중앙지 봉투에 담아서 버려야 합니다. Harus dibuang dengan cara 담다, dimasukkan ke 봉투, kantong 중앙지, sistem penghitungan sampah. Ya. Terus yang sa, 음식물 쓰레기 봉투, kantong sampah makanan, 일반 쓰레기 봉투보다 쌉니다. 쌉니다. lebih murah dari kantong sampah biasa atau kantong sampah umum. Kalau untuk harga tadi lebih mahal yang untuk harganya yang untuk makanan ya. Kantong sampah makanan tadi kan 250 won. Sedangkan yang untuk sampah biasa ilban itu 180 won. Empatnya kebalik. Jadi tadi intinya ialah menurunkan harga sampah, harga kantongnya sampah ya di Korea. Sam, itu kalau untuk boda samida itu lebih murah, tapi misalkan lebih murah daripada itu harusnya pakai bodado. Sebenarnya do-nya itu bisa dihilangkan juga atau bisa ditambahkan. Tapi kalau sudah ada kata boda itu sudah otomatis ya artinya lebih karena membandingkan. Gitu ya Rabishi?